Pak Jokowi punya nyali nggak? Oh, sangat bernyali. Gimana Pak Jokowi? Anda memang percaya 9 tahun, 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu Pak Jokowi jadi presiden? Nggak percaya lah. Kalau sampean kenal, punya nyali. Dan jadi loh, dan dicintai rakyat, lu mau ngomong apa? Itulah kekuatan Korea. Luar biasa. Nggak tahu. Nih Bang, Jokowi kenapa ini bisa jadi apa yang ingin lu sampaikan Jokowi pakai baju koboi ini nih? Lu menyebut itu Jokowi kan? Sementara gua menyebut itu Jokoboy. Jo.Cowboy. Jo.Cowboy. Jo strip cowboy. Jo cowboy. Tapi ketika lu menyebut kenapa Jokowi ini lu, wah kok jadi Jokowi ya? Nah, ini Jokoboy ini Jokoboy. Ya, Oke. Apa yang mau lu? Oke, jadi gua ngelihat dunia cowboy atau film western lah, sepanjang atau sependek yang gua tahu, ya dunia emang belantara, friend. Selalu ada tokoh-tokoh, kalau kita perhatiin di film cowboy, justru orang-orang outsider yang jadi jagoannya. Pernah nggak lu lihat tokoh sheriff jadi jagoan? Pasti dia antek-antek dari korporat kali kalau sekarang kan. Centeng ya, centeng. Nah, makanya kayak Clint Eastwood atau Charles Bronson pasti itu orang-orang nowhere tuh. Atau dulu sempat ngetop namanya Sartana, Cowboy Spaghetti inilah, atau Franco Nero. Tahu nggak lu Sartana? Sarina Tanabang mungkin. Agak. Dulu ada film Itali tahun 60-an, bro. Ada cowboy juga di Itali, Bang, gue baru tahu. Justru cowboy yang paling, menurut gua cowboy paling bagus itu Spaghetti Cowboy. Cowboy orang yang Itali bikin. Bahkan Tarantino itu acuannya ke Spaghetti Cowboy. Makanya Once Upon a Time in West itu emang tentang cowboy Itali. Makanya ketika lu nonton film Clint Eastwood itu rata-rata dia main di Itali. Oke, ini Jokoboy lagi dibalik nih. Oke. Berantara bukan out of nowhere. Ya. Ya dia petarung. Kalau kata Bambang Pacul Korea 100%, ya gue ngeliat dia cowboy 100%, bro. Supaya jadi pembelajaran bersama, apa sebetulnya pelajaran berharga dari PDI Perjuangan dalam case yang dihadapi ketika ada seorang kader yang bagaimanapun terekam oleh publik. Ibu Megawati pernah mengatakan ini adalah kader terbaik pernah di masanya, Bang. Nah, kemudian sekarang menghadapi apa yang tadi Abang ceritakan tadi itu. Ya, apa pelajarannya bagi paling berharga PDI Perjuangan? Begini. Manusia hitam rambutnya, isi kepalanya kita belum tentu tahu. Ya, tapi pelajaran paling berharga dari kita adalah jangan mudah tertipu. Ya, jangan mudah tertipu. Karena kenapa Ibu Mega kita mengatakan Jokowi itu kader terbaik? Kebayang nggak sih di Indonesia yang begini feodal bisa seorang anak rakyat biasa dari pinggir kali di kota kecil di Solo jadi presiden? Kebayang nggak? Betapa lompatan peradaban itu begitu tinggi dilakukan oleh PDI Perjuangan, mencalonkan rakyat biasa yang nggak punya apa-apa. Ya, dari sejak wali kota sampai gubernur DKI lalu bisa jadi presiden, itu kan memang primus inter pares dong harusnya. Memang sudah krim de la krim, best of the best. Kan gitu nih. Itu yang membuat kita bangga karena kan PDI Perjuangan tuh selalu di branding dan memang menunjukkan diri jati diri sebagai wong cilik. Nah, kita berhasil nih Ibu Mega mencalonkan orang gitu ya, dari rakyat biasa, dari kota kecil yang berpenduduk hanya 400.000 ya, apa 600.000, bisa jadi Presiden Republik Indonesia. Dan itu secara bertahap itu dikawal oleh PDI Perjuangan. Dia nggak melenting kayak Korea, Pak. Dia melenting kayak Korea. Enggak, dia bukan Korea. Karena dia menapak dari bawah. Kalau melenting itu kan berarti langsung lompat gitu, nggak melalui tahapan. Dan Bang Denny mau bilang bahwa dalam proses dari awal itu ada peran PDI Perjuangan mengawal. Tapi bahwa juga kemudian ketika dia calonkan diri jadi wali kota, bukan PDI pertama ya, yes.
Karena kita ada proses. Tapi kemudian kan ketika dia masuk ke PDI Perjuangan, dia kan digembleng, dibesarkan, dijaga oleh PDI Perjuangan. Demikian juga ketika gubernur. Memang bukan kita yang pertama. Lah orang memang kader kita. Kalau orang kemudian numpang-numpang, kami calonkan Joko Widodo, ya silakan saja. Tapi kan kita kemudian kan dengan jernih berpikir segala macam sampai akhirnya kita mencalonkan. Presiden juga begitu. Meskipun juga harus diakui bagi PD Perjuangan kenapa yang dipilih Jokowi waktu itu kan ya karena juga ada potensi dalam dirinya kan. Loh, itu tadi kita bilang, man, kenapa kita bangga? Kita dan dia membranding diri sebagai orang biasa. Orang biasa, anak rakyat jelata, bukan anak menteng. Bukan anak pahlawan nasional, bukan anak konglomerat, bukan siapa-siapa, nobody. Gitu loh. Sampai jadi raja ya? Sampai, kalau raja urusan dia, presiden aja. Raja tidak ikut-ikutan. Kan, masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ya begitulah tadi beberapa cuplikan video yang kami bagikan ya. Yang gua bagikan kepada sobat-sobat. Bambang Pacul bilang Pak Jokowi Korea 100%. Bang Ricky Malau menyebut Pak Jokowi Jokoboy, Cowboy 100%. Sedangkan politisi PDP Deddy Sitorus membantah Bambang Pacul bahwasanya Pak Jokowi itu seorang Korea. Kenapa membantah? Karena menurut Bambang Pacul Korea itu melenting, sedangkan Pak Jokowi dari bawah, dari wali kota sampai presiden, beliau itu berjenjang. Bantahan tersebut disampaikan Deddy Sitorus ya tadi ya, bahwasanya Pak Jokowi bukanlah Cowboy 100%. Ya, jadi jelas di sini. Sesama kader PDIP aja ada perbedaan pandangan terkait Pak Jokowi ya. Bahwasannya ada yang bilang Pak Jokowi merusak demokrasi, ada juga yang tidak. Ada juga yang bilang Pak Jokowi cowboy, ada kader PDIP yang bilang Pak Jokowi Korea, ada juga yang membantah bahwa Pak Jokowi bukan Korea. Bahkan dalam beberapa kesempatan Bu Mega pun mengakui bahwasannya Pak Jokowi adalah kader yang terbaik. Tapi itulah ya, PDP ini mungkin ya jadi tangan Tuhan. Artinya Pak Jokowi itu emang udah ditakdirkan dari dulu tuh jadi presiden, cuman melalui PDP. Di saat terakhir-terakhir itu, Pak Prabowo lah mungkin yang ditakdirkan menjadi presiden dengan cara hubungan Pak Jokowi dan PDP rusak. Wallahu alam, kita nggak tahu. Tapi begitulah alam bergerak ya. Ya, tapi itulah tadi yang diceritakan. Bahwasanya memang sebagai masyarakat biasa kita bisa bermimpi lah menjadi presiden, karena apa yang diwujudkan Pak Jokowi dari rakyat biasa bisa menjadi presiden. Karena selama ini kan untuk menjadi pimpinan tertinggi republik ini kesempatan itu jarang sekali, dibatasi tembok-tembok kekuasaan yang melarang rakyat masyarakat bawah tuh untuk menjadi orang nomor satu. Tapi begitulah Pak Jokowi ceritanya, presiden yang masih dicintai masyarakatnya karena kerja-kerjanya, karena kesederhanaannya dan tidak sombong. Bahkan beliau itu tidak pernah membalas apa yang dilakukan para pembenci-pembencinya atau kritik-kritik terhadap Pak Jokowi. Beliau hanya diam. Diam bukan berarti nggak berani, tapi bisa jadi beliau itu ogah ngeladenin mereka-mereka. Ya, begitulah tadi sekelumit video ya yang menggambarkan bahwasanya banyak sebutan-sebutan Pak Jokowi yang ada di pikiran masyarakat banyak ya. Artinya masing-masing punya pandangan berbeda.
Ya, boleh saja. Jangan maunya pandangan sendiri yang dihargai. Pandangan orang lain juga harus dihargai lah. Ya, tapi kita lihat faktanya. Faktanya bagaimana? Faktanya Pak Jokowi adalah presiden yang sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia. Bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.